kardiorespirasi untuk kardiorespirasi dalam bekerja, seperti PPT yang sudah Anda tentunya sempat baca-baca ya kemarin sebelum perkuliahan hari ini, maka kita akan mempelajari lebih jauh bagaimana perubahan-perubahan secara fisiologis ketika individu melakukan pekerjaan. Sebenarnya mirip dengan ketika individu melakukan olahraga ya, cuma mungkin ya dampak-dampak terkait kelelahan dan sebagainya itu sedikit ada perbedaan ya. Misalnya kalau misalnya orang capek bekerja itu banyak dapat radikal bebas dalam tubuhnya, tetapi kalau orang capek berolahraga, maka radikal bebasnya diantisipasi dengan mekanisme-mekanisme tertentu sehingga dia akan tubuhnya mendapat dampak yang baik ya itu kalau tidak overtraining ya. Nah, saya mulai dengan sebuah skenario yang untuk tentunya eh, kalau tatap muka ya memungkinkan untuk kita melakukan diskusi kelompok ya, tapi karena ini online, silakan nanti Anda boleh berdiskusi setelah kita online saat ini ya. Silakan nanti eh, bikin pertemuan tambahan ya sesama mahasiswa mendiskusikan kasus ini ya. Lalu nanti jawaban Anda itu boleh dikirim perwakilan satu jawaban untuk kelompok Anda semua ya dikirim ke saya boleh atau kalau nanti sudah familiar dengan OASE mungkin bisa Anda upload di OASE juga atau nanti kirim ke WA saya juga bisa ya. Nah, skenarionya Bambang seorang laki-laki 48 tahun pekerja kantor sebuah kampus di NTB ya diberitakan meninggal mendadak pada perawatan di rumah sakit. Pada pagi hari saat sedang kerja, ada warga desa merasa tiba-tiba lemas dan jatuh tidak sadar diri. Informasi dari keluarga, ternyata Bambang merenovasi sendiri tembok di ladangnya selama 3 hari berturut-turut sejak pagi sampai malam sebelum kejadian. Jadi yang butuh Anda diskusikan secara berkelompok gitu ya dengan brainstorming. Kemudian nanti masing-masing jawaban dari masing-masing ada notulennya ya, lalu dikirimkan laporan dari jawaban diskusi kelompoknya ke saya. Nah, yang pertama, bagaimana kapasitas kardiorespirasi terkait pekerjaan? Nah, ini tentu nanti Anda akan lihat dari beberapa slide, kemudian Anda bisa tambahkan dari textbook terkait ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang merupakan risiko kematian mendadak pada Bambang? Nah, ini karena Anda semua bukan dokter, tentu ya sesuai dengan eh, kompetensi Anda ya, atau prior knowledge juga boleh ya. Kemudian rekomendasi aplikasi ergonomi agar risiko penyakit akibat kerja itu dapat diturunkan pada kondisi kerja seperti pada skenario di atas ya. Jadi silakan belajar merekomendasikan karena bagaimanapun juga untuk seorang ergonom itu keahliannya tentu selain melakukan evaluasi kondisi kerja juga memberikan rekomendasi ya. Nah, saya mulai dengan slide pendahuluan. Manusia memiliki kapasitas kerja dan limitasi yang perlu disesuaikan dengan tuntutan kerjanya ya. Jadi, secara umum manusia tentu bukan mesin, jadi ada limitasi-limitasi dan tuntutan kerjanya harus match dengan kapasitas kerjanya ya. Jika tidak terpenuhi kondisi ergonomis dalam bekerja, maka akan berisiko tidak optimalnya produktivitas kerja dan akibatnya memberi resiko terjadi penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja bahkan menimbulkan kecacatan atau kematian. Nah, kondisi long work hours atau bekerja berkepanjangan tentu melebihi dari aturan jam kerja secara ergonomis. Kalau misalnya diperberat juga oleh kondisi lingkungan yang panas, juga misalnya apalagi kurangnya ketersediaan atau akses pekerja terhadap air minum misalnya ya. Ini merupakan salah satu faktor risiko terjadinya cardiovascular disease ya atau penyakit
jantung, pembuluh darah. Selain itu juga kalau misalnya, apalagi ditambah ada faktor-faktor risiko lain yang dikenal sebagai komorbid ya, adanya risiko yang memang sudah ada tetapi tidak diketahui ya karena umumnya tidak melakukan medical check up ya. Nah, ini salah satunya misalnya kalau terjadi metabolic syndrome ya, yaitu kondisi yang ditandai dengan kalau diperiksa tekanan darahnya tinggi, kemudian kalau diperiksa darahnya tampak kolesterolnya kadarnya tinggi ya. Nah, ini komorbid yang bisa memperburuk resiko cardiovascular disease ketika pekerjanya melakukan aktivitas kerja yang seorang work physiologist itu tentunya mempelajari perubahan yang muncul semua seorang work physiologist ya. Jadi apa-apa saja yang dipelajari ya seperti itu ya. Toleransi fisik masing-masing individu dalam bekerja, terutama bekerja fisik, umumnya ditentukan oleh kardiorespirasinya. Karena sistem kardiorespirasi ini berperan untuk mengirim oksigen menuju ke otot-otot yang bekerja dan juga melakukan metabolisme kimia, cadangan energi. Nah, kemudian terkait dengan kapasitas kardiorespirasi, kita mengenal parameter yang dikenal dengan VO2 max ya, atau eh, maksimum oksigen uptake. Jika seseorang dipaksa melampaui batas kapasitas kardiorespirasinya dan umumnya kalau misalnya dalam situasi emergensi, maka tubuhnya akan melakukan proses metabolisme yang bersifat anaerobik yang akan memasok tambahan energi yang dibutuhkan. Jadi proses ini secara fisiologis terjadi ya kalau misalnya seseorang melampaui batas kapasitas maksimum oksigen uptake-nya, kemudian dalam situasi emergensi masih harus melakukan aktivitas yang melampaui batas ini, maka akan tubuhnya dengan sendirinya akan eh, melakukan metabolisme yang dikenal proses anaerobik karena dengan proses anaerobik ini pada situasi emergensi tersebut berperan untuk memasok energi tambahan yang dibutuhkan. Proses-proses biokimia yang mengubah makanan menjadi energi itu tentu sangat kompleks ya, terutama untuk energi yang dibutuhkan untuk bekerja ya. Dan itu mencakup rangkaian tahap-tahap baik aerobik yang tadi ya, kalau kapasitas eh, oksigen uptake-nya mencukupi dan kalau melampaui maka akan eh, melewati tahap-tahap anaerobik ya. Namun demikian, pengukuran volume oksigen yang dikonsumsi sudah cukup akurat ya untuk yang sifatnya sederhana juga dari keseluruhan indeks konsumsi energi termasuk kebutuhan energi untuk pekerjaan. Jadi dengan mengetahui kisaran VO2 max pekerja itu sudah menggambarkan indeks konsumsi energi. Dikatakan terkait VO2 max ini, pemanfaatan 1 liter oksigen itu menghasilkan sekitar 5 kilokalori ya energi untuk bekerja. Untuk menempatkan konsumsi oksigen dan kebutuhan energi dalam perspektif yang tepat, artinya kapan sih kita perlu memahami bagaimana kesesuaian konsumsi energi dengan eh, kesesuaian konsumsi oksigen dengan kebutuhan energi, maka kita perlu memahami bahwa kemampuan atlet terlatih itu dapat mencapai kapasitas maksimal oksigen uptake-nya hingga
6 liter per menit ya. Ini kalau atlet yang terlatih. Kemudian kalau misalnya hmm, eh, nanti kita lihat untuk individu pada umumnya yang bukan atlet terlatih itu volume oksigen aptiknya kisarannya sepertiganya ya dari atlet terlatih. Nah, VO2 max ini dipengaruhi juga oleh faktor fisik ya, apakah fisiknya terlatih, dia bugar atau tidak terlatih, apalagi tidak bugar gitu ya. Kemudian usia juga mempengaruhi, pada usia tertentu maksimal oksigen aptiknya sudah mulai menurun ya. Nanti akan ada di slide yang lain. Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi kapasitas VO2 max. Pria memiliki maksimal oksigen aptik yang lebih tinggi dari wanita ya. Nah, ini gambaran bagaimana VO2 max eh, kalau dihubungkan dengan fitness and aging ya. Nah, pada usia ini ya sekitar usia 25 tahun kalau di sini kelihatan pada pria ya yang umumnya VO2 max-nya paling maksimal ya 100%. Nah, kemudian bertambahnya umur ternyata VO2 max-nya akan semakin menurun ya. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya kalau Anda sekarang ya anggaplah 35 tahun ternyata sudah mulai ada penurunan VO2 max. Kemudian nanti kalau sudah sampai 45 tahun menurun lagi. Lalu 55 tahun sampai 78% dan bahkan di usia 75 tahun itu sudah sekitar 48% ya VO2 max-nya ya. Jadi jangan heran akhirnya mudah sekali eh, seperti membutuhkan oksigen tambahan kalau beraktivitas ya. Nah, di sebelahnya kita lihat dikatakan laki-laki usia 20 tahun ini rata-rata VO2 max-nya 3 sampai 3,5 liter katanya ya. Tetapi wanita untuk usia yang sama itu hanya 2,3 sampai 2,8 liter per menit. Jadi tampak bahwa pria memiliki VO2 max itu lebih tinggi dari wanita ya. Nah, kemudian pada usia 60 katanya akan menurun bahkan pada laki-laki dari yang 3,3 setengah ini sampai menjadi 2,2 ya liter per menit. Pada wanita bahkan sampai 1,8 sampai 2 liter per menit ya. Nah, kapasitas oksigen aptik ini yang eh, pria kisarannya 3 sampai 3,5 liter ini kalau dibandingkan tadi di slide sebelumnya pada atlet terlatih yang bisa sampai 6 liter per menit ya. Nah, itu tampak bahwa latihan yang berkesinambungan itu akan memperbaiki dan bisa meningkatkan VO2 max ya. Nah, ini bahkan latihan fisik itu bisa meningkatkan 20% VO2 max ya. Jadi kemampuan uptake oksigen dari udara menuju ke otot-otot yang aktif itu meningkat 20% oleh efek latihan fisik. Tentunya kapasitas individu juga tergantung dari fungsi-fungsi sistem sirkulasi dan sistem kardionya atau sistem jantungnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh kondisi ototnya ya. Jadi kalaupun sama-sama orang tertentu ya diberikan latihan fisik, akan ada perbedaan juga kemampuan peningkatan VO2 max-nya oleh faktor latihan fisik tadi ya, karena masih ada pengaruh bagaimana masing-masing fungsi sentralnya dan juga fungsi lokalnya ya. Jadi sistem kardiosirkulasi masing-masing individu tersebut mungkin saja memang berbeda ya, termasuk juga kapasitas otot masing-masing ya. Kadang-kadang ada variasi ya secara individual. Jadi itu juga akan mempengaruhi apakah bisa sampai terjadi peningkatan 20% juga oleh efek latihan atau ada variasi ya.
Nah, kalau slide yang tadi yang terakhir itu menggambarkan bahwa pekerja juga bisa dilatih gitu ya kapasitas VO2 max-nya, terutama ketika kita akan hadapkan mereka pada kerja kerja fisik ya yang tergolong fisik ya, karena tentu kita butuh mereka punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan lebih lama ya, tidak mudah lelah ya. Nah, kita akan lanjutkan kemudian dengan sistem respirasi ya. Di gambar ini kita bisa lihat bagaimana struktur-struktur sistem respirasi ya. Ada dari saluran napas atas ya, tentu dari hidung kemudian ke laring, trakea, kemudian ke bronkus kiri dan kanan, ke masing-masing paru ya. Nah, untuk menentukan toleransi terhadap kerja fisik, maka kita perlu mengenali ada volume dan kapasitas paru yang bisa diperiksa dengan spirometer. Nanti kalau misalnya ada yang sempat melihat ya spirometer, bisa lihat bagaimana hasil pemeriksaan spirometer terkait eh, fungsi paru ya. Eh, Parameter yang pertama adalah dikenal sebagai tidal volume, yaitu volume gas pernapasan, baik saat inspirasi maupun ekspirasi dalam setiap siklus napas, napas biasa atau napas tenang. Nah, yang Anda lakukan sekarang, Anda menarik napas, kemudian mengeluarkan napas yang dikenal sebagai inspirasi dan ekspirasi. Volume gas pernapasan yang bisa Anda inspirasikan dan ekspirasikan masing-masing eh, itu dikenal sebagai tidal volume atau volume tidal. Nah, itu besarannya sekitar 500 mililiter atau setengah liter. Berbeda dengan kalau misalnya Anda melakukan napas kuat, melakukan inspirasi lebih kuat lagi, tentu akan menambah lebih banyak lagi volume inspirasi ya, yaitu itu parameternya berbeda istilahnya ya. Jadi sekali lagi yang dilakukan pada saat pernapasan biasa, sejumlah volume gas pernapasan yang bisa diinspirasikan atau diekspirasikan itu dikenal sebagai volume tidal. Dan itu besarannya sekitar 500 mililiter ya. Nah, kemudian di gambar ini kita bisa lihat volume tidal ya. Ini di gambar yang sebelah kiri. Ini pada kondisi pernapasan biasa ya. Kita lihat volume tidal. Ini kelihatan di sini ya, tidal volume. Ini level of activity. Coba ditarik ke arah kiri. Maka kita akan lihat dia steady state ya. Jadi menetap volume eh, gas pernapasan selama volume tidal. Nah, ini yang besarannya 500 mililiter ya. Nah, kemudian kalau melakukan inspirasi lebih kuat lagi, tambahan volume gas pernapasan yang bisa dihirup lagi, itu akan kalau dijumlahkan dengan volume tidal, itu dikenal sebagai kapasitas inspirasi ya. Jadi bisa sekitar 3 liter lagi kita hirup udara pernapasan ketika kita melakukan inspirasi kuat ya. Sehingga kalau dijumlahkan kapasitas inspirasi itu besarnya sekitar 3,5 liter. Nah, lalu ke arah ke kanan ya. Ke sisi kanan kita akan lihat tidal volumenya berubah ya. Eh, Akhirnya oleh aktivitas yang berbeda, maka tidal volume akan menjadi lebih besar dia ya. Nah, ini tergantung dari aktivitas fisiknya, maka volume tidal akan berbeda ya. Jadi kalau ketika pernapasan tenang itu sekitar 500 mililiter, tapi kalau melakukan aktivitas yang lebih kuat, maka volume tidalnya akan lebih besar ya. Kemudian di slide ini kita bisa lihat di tabel eh, sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan volume dan kapasitas pernapasan se-
sejalan dengan penambahan usia ya. Nah, ini dilakukan penelitian pada pria dan wanita. Usianya sekitar 27 pada wanita dan 26 tahun pada pria ya. Ini pada eh, former physical education student. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, jadi start penelitian di tahun 1949, kemudian diikuti di tahun 1970 diukur lagi. Di tahun 1982 diukur lagi. Kemudian akan dilihat kemudian perubahan-perubahan dari beberapa parameter fungsi parunya. Nah, kapasitas vitalnya, kalau kita lihat dengan penambahan umur pada wanita, jadi ini usianya bertambah eh, dari tadinya 27 ya ke tahun 70 dari tahun 49 ya Anda eh, hitung sendiri ya. Ternyata masih tidak banyak berubah ya. 4 liter, 4,26 liter menjadi 4,25 liter sih tidak terlalu berubah ya. Tetapi kemudian diikuti lagi di pengukuran berikutnya di tahun 1982 akan kelihatan penurunannya cukup bermakna ya. Jadi dari 4,26 liter menjadi cuma 4,05 liter. Kemudian pada pria yang start di umur 26 tahun di tahun 1949 itu kapasitas vitalnya sekitar 5,55 liter ya. Tetapi kemudian diikuti di pengukuran berikutnya menurun walaupun tidak terlalu besar ya. Tetapi yang bermakna penurunannya adalah pada saat pengukuran ketiga ini sudah menurun jadi 4,92 liter ya. Nah, ini kapasitas vital ini volume gas pernapasan yang bisa diekspirasikan sekuat-kuatnya ya ketika seseorang melakukan inspirasi kuat terlebih dahulu ya. Jadi inspirasi kuat, lalu disuruh menghembuskan napas sekuat-kuatnya, maka volume udara yang yang terukur itu dikenal sebagai kapasitas vital ya. Nah, inilah besarannya sekitar seperti ini yang diteliti di tahun 1949 ini ya. Nah, beberapa parameter yang lain juga volume residunya, kemudian total lung capacity-nya, kemudian ini volume tidal maksimalnya ini ya. Ini volume tidal maksimal di urutan yang keempat ya dari parameter yang diukur. Nah, ini volume tidalnya seperti ini ya. Pada wanita kisarannya 2,24, lalu pada prianya sekitar 3,3 ya. Nah, selanjutnya di gambar ini kita lihat oksigen uptake before, during, and after light steady state exercise ya. Jadi kalau melakukan exercise yang ringan akan tercapai kondisi steady state, maka kita akan lihat oksigen uptake-nya gambarannya seperti di tabel ini ya. Nah, start ketika melakukan eh, exercise, maka akan terjadi oksigen defisit awalnya ya. Nah, kemudian akan tercapai steady state, kondisi steady state, lalu ketika recovery, maka akan dengan sendirinya tubuh melakukan upaya untuk repayment oksigen debt ya. Jadi awalnya pada saat mulai start beberapa menit akan seperti defisit oksigen ya. Tetapi kemudian akan terjadi steady state. Ini kalau melakukan exercise yang ringan ya, sama halnya dengan bekerja fisik yang ringan ya. Tapi kalau kerja fisik berat dikatakan eh, tidak berlaku ya steady state ya. Makanya nanti Anda bisa lihat di slide-slide berikutnya. Sebenarnya karena eh, kebutuhan pengembalian oksigen yang sangat kurang tadi pada kondisi kerja yang berat, maka tidak direkomendasikan ya melakukan
kerja fisik yang sangat berat ya pada pekerja. Nah, kita akan lanjutkan. Ini sekilas untuk memberi gambaran pada Anda sekalian bagaimana aliran darah itu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi dari jantung ke pembuluh yang besar ya, arteri, aorta dulu, kemudian arteri, kemudian arteriole. Nah, lalu kita lihat bagaimana struktur pembuluh-pembuluh darah sampai di jaringan yang ternyata ini ya dalam bentuk kapiler-kapiler ya. Ini yang Anda lihat di gambar D. Di gambar D itu aliran darah dari arteriole tentunya ke pembuluh yang lebih kecil lagi menjadi kapiler-kapiler ini. Nah, di jaringan pembuluh yang paling kecil-kecil ini membentuk anastomosis seperti ini ya. Akan ada kemudian pencampuran darah antara darah yang mengandung tinggi oksigen dengan rendah oksigen ya, karena struktur kapilernya dia bisa bertemu antara kapiler yang dari arteri dengan kapiler yang menuju ke vena ya. Nah, tetapi tentu adanya eh, prinsip-prinsip pertukaran gas di jaringan akan membuat kemudian tekanan-tekanan parsial gas itu disesuaikan dengan kondisi jaringan ya, kapan di pembuluh darah vena yang akan kembali ke jantung tadi kadar oksigennya harus berapa persen, kemudian kadar CO2-nya berapa persen. Nah, itu sudah disesuaikan. Nah, kemudian tentu ada peran paru yang kemudian mengatur kemudian perubahan tekanan oksigen dan CO2 ya, sehingga di jaringan itu eh, penghantaran oksigen dan nutrisi oleh darah dengan tinggi oksigen, juga kemudian pembersihan jaringan dari produk metabolisme dan juga mengangkut CO2, nah itu sudah disesuaikan ya. Nah, tentu syaratnya struktur pembuluh darahnya itu normal ya. Nah, kemudian di slide ini kita bisa lihat perbandingan cardiac output namanya ya. Jadi volume perasan jantung per menitnya. Kalau di baris yang bawah itu ditunjukkan ketika seseorang dalam kondisi rest ya, atau tidak melakukan aktivitas fisik. Kemudian di atas, baris yang di atas itu ketika orang melakukan heavy work ya, kerja berat. Ada perbedaan, cardiac output untuk heavy work itu bisa sekitar 25 liter per menit ya. Jadi sekali memeras jantung itu eh, sampai 25 liter per menit pada orang yang melakukan heavy work ya. Jadi sangat berat jantung itu bekerja. Kemudian kalau dia rest itu sekitar 5 liter per menit. Jadi untuk pekerja fisik berat itu bahkan kerja jantungnya 5 kali lipat ya dari orang yang kondisi rest atau anggaplah pekerja sedentary ya. Nah, kalau kita lihat yang bekerja berat dengan kerja output 25 liter per menit ini yang paling besar persentase aliran darahnya itu kemana gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata 80 sampai 85% cardiac output itu ke otot ya, ke otot-otot yang aktif bekerja ya. Sisanya yang lain kecil-kecil ya. Jadi ke saluran cerna terutama ya, itu hanya 3 sampai 5% ya. Ke otak jadi cuma sekitar 3 sampai 4% ya. Jadi memang didahulukan akhirnya aliran darah itu ke otot-otot yang aktif. Nah, kemudian kalau pada kondisi rest, yang dominan itu di eh, sistem saluran cerna ya, digestif ya. Kemudian yang di otot hanya 15 sampai 20% perbandingannya dengan kalau pada kerja fisik yang berat 80 sampai 85% ya. Tetapi kemudian
pada kerja otak itu 15% ya. Jadi aliran eh, darah kardiak output yang 5 liter per menit ini 15%-nya ke otak ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian ini yang ke tulang ya, yang ke tulang yang paling minimal ya. Baik pada saat rest ataupun pada saat kerja fisik yang berat. Nah, ini beberapa slide berikutnya karena Anda tinggal boleh baca-baca saja ya. Jadi saya akan lewati beberapa slide, tapi Anda wajib baca ya untuk mendapat tambahan informasi. Ya. Di expenditure-nya ya, energi yang dikeluarkan per menitnya dalam bekerja atau bisa dilihat dari heart rate-nya ya. Kalau dilihat dari denyut jantungnya dan mudahnya sih kita periksa dari denyut nadi ya, tetapi kalau punya alat yang lain yang bisa dipakai untuk mengukur ya langsung tanpa melakukan pemeriksaan eh, di pergelangan tangan itu akan lebih akurat biasanya ya. Jadi dengan instrumen-instrumen tertentu bisa langsung kelihatan angkanya ya, denyut nadinya ya atau heart rate-nya, frekuensi denyut jantungnya. Kalau frekuensi denyut jantungnya sekitar 90 atau kurang, maka pekerjaan tersebut tergolong sebagai kerja ringan ya. Lalu kalau sekitar 90 sampai 100 tergolong medium work, heavy work kalau 100 sampai 120 denyut per menit ya. Ini sudah tergolong heavy work ya. Ya, silakan nanti coba-coba mengukur responden Anda yang akan Anda jadikan responden penelitian. Kalau misalnya ada parameter yang membutuhkan untuk tahu klasifikasi beban kerjanya, apakah tergolong kerja ringan atau kerja berat, maka mulailah belajar menilai denyut nadinya ya atau detak jantungnya. Lalu kalau sampai 140 denyut per menit atau lebih itu tergolong extremely heavy work. Jadi sebenarnya eh, very heavy work dan extremely ini betul-betul tidak direkomendasikan ya, eh, karena resikonya sangat membahayakan pekerja ya. Nah, kemudian di slide ini, Kirit Mill. Ini subjeknya memiliki berat badan 75 kilo ya, lalu treadmill testnya 5,5 kilometer per jam. Ke, ke apa sudut eh ke sudut kemiringannya itu 8 derajat ya. Nah, kita akan lihat kemudian berapa oksigen uptake-nya kalau misalnya eh, respondennya kemudian eh, apa ya, memanfaatkan pegangan atau dari jalan kemudian berlari misalnya. Kemudian dibandingkan eh, berlari tetapi memanfaatkan pegangan ya. Maka kita akan lihat perbandingan heart rate-nya berapa denyut per menit dengan oksigen uptake-nya dalam satuan liter per menit ya. Nah, ini yang eh,
Gambar yang pertama, ini kalau melakukan treadmill seperti ini ya, gambarannya seperti ini, maka oksigen uptake-nya sekitar 2,9 liter per menit ya. Nah, ini kecepatannya 5,5 km per menit ya, per hours per jam, sorry. Maka pada eh, kondisi ini, heart rate-nya juga kalau diukur didapatkan sekitar 155 denyut per menit. Tetapi kemudian kalau memanfaatkan pegangan seperti ini ya, maka oksigen uptake-nya turun hanya 2,2 liter per menit. Artinya beban treadmill-nya lebih ringan dia. Maka heart rate-nya juga lebih rendah. Heart rate-nya didapatkan 138 denyut per menit. Lalu kemudian eh, ini berlari ya. Maka oksigen uptake-nya naik menjadi 3,2 liter per menit, heartbeat-nya juga naik menjadi 168. Ini tanpa memanfaatkan pegangan ya. Tapi kalau kemudian memanfaatkan pegangan, maka turun lagi oksigen uptake-nya, jadi pembebanan treadmill-nya turun lagi menjadi 2,9 liter per menit oksigen uptake-nya. Nah, heart rate-nya juga turun lagi sekitar 158 denyut per menit. Jadi eh, untuk aktivitas yang senada dengan tes treadmill ini kita bisa bayangkan kalau misalnya kita memberi bebanan kerja fisik pada pekerja, maka kita mengukur denyut nadinya ya. Kita bisa kemudian mengira-ngirakan oksigen uptake-nya berapa liter per menit. Kemudian juga kita bisa tahu kategori beban kerjanya dia, apakah sudah masuk ke heavy work atau very heavy atau extremely heavy work ya. Jadi kita bisa lebih awal kemudian melakukan antisipasi ya untuk menghindari pekerja supaya tidak memberi risiko terhadap keselamatannya ya. Nah, ini yang terakhir, slide ini kita bisa tahu hubungan VO2 max dengan maksimum heart rate ya, persen maksimum heart rate. Eh, untuk rumus persen maksimum heart rate ini, jadi heart rate maksimal itu rumusnya 220 dikurangi umur ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita membebani pekerja dengan beban kerja yang kategori 70% heart rate maksimal misalnya ya, maka kita bisa tahu VO2 max-nya ya. Nah, ini sebenarnya mirip kalau kita memberi pembebanan eh, latihan untuk sport ya, dengan pembebanan eh, kerja pada pekerja ya. Jadi kita ukur dulu heart rate maksimalnya 220 dikurangi umur. Kemudian ketika dia melakukan pekerjaan, kita hitung denyut nadinya, maka kita bisa tahu apakah beban kerjanya itu eh, kategorinya mahasiswa untuk membaca Granjen. Textbook Granjen ini wajib ya. Saya nggak tahu ada bisa dapat pembaharuan nggak kita ya Textbook of Folk Physiology ini ya. Jadi di sini kita akan dapat eh, tambahan-tambahan informasi bagaimana fisiologi tubuh yang bekerja. Bisa juga dapat di textbook ilmu faal manusia ya, tetapi sangat
sangat singkat ya. Tetapi kalau di textbook work physiology ini memang khusus untuk work physiology. Nah, lalu ini yang paling bawah ini tambahan juga textbook ya. Baik, itu saja. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan Anda ya untuk memahami fungsi kardiorespirasi dalam bekerja. Nah, satu hal saya ingin umumkan ya atas perubahan eh, aturan yang baru yang diterapkan Dr. Krisna. Mungkin nanti beberapa eh, PJMK ya, penanggung jawab mata kuliah, ketika akhir semester atau mungkin bisa 2 kali dalam satu semester ya UTS dan UAS itu diwajibkan nanti bisa mendapatkan nilai ujian dari mahasiswa. Tapi untuk saya, saya umumkan dari awal, saya akan menerapkan ujian lisan ya. Jadi kita akan eh, apa ya? Saya berikan pertanyaan secara lisan, kemudian bagaimana Anda menanggapi untuk saya mengetahui kompetensi Anda ya, kemampuan Anda untuk apa ya, menguasai materi-materi yang diberikan selama pembelajaran ya. Nah, itu informasi awal yang saya berikan karena kalau misalnya nanti yang umumnya sih katanya akan diberikan ujian yang sifatnya take home ya. Cuma saya pikir akan lebih mudah bagi Anda ya kalau misalnya hanya langsung ujian lisan terus selesai gitu ya, mengingat Anda sangat sibuk dan juga akan sulit bagi saya untuk menilai ketika jawaban itu Anda eh, jawab dengan sifat take home ya, karena semua sumber informasi itu eh, sangat luas ya untuk bisa didapatkan. Akhirnya nanti kami tidak bisa mengetahui apakah Anda bisa menguasai materi selama perkuliahan atau belum. Itu ya, sepakat ya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu ya. Baik, Mudah-mudahan Bro. sepakat ya. Baik, Bang. Terima Baik, Prof. kasih. Ya, kalau belum ada yang ingin didiskusikan, maka kita siap-siap untuk berbuka puasa ya bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya pertemuan pada sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih. Sore, terima kasih, Bro. Ya, Iya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. ya, terima kasih. Saya izin tutup room.